Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat selalu. Alhamdulillah. Baiklah, kakak di sini. Kita kenalan dulu ya. Nama kakak adalah Kak Dr. Rini Trisnawati. Kakak bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Ada yang ingin menjadi dokter? Kakak doakan cita-cita kalian semuanya tercapai. Bagi yang ingin menjadi dokter, jangan lupa selalu belajar dan berdoa agar cita-citanya menjadi nyata. Baiklah, apa yang akan Kak Rini bagikan nih pada kesempatan ini? Kak Rini akan sedikit berbagi tentang tips dan trik bagaimana cara bahagia belajar di rumah. Oh ya, sebelum itu kakak ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian memasuki MI Alam Jamur. Semoga belajarnya bahagia dan semangat selalu. Selamat datang di MI Alam Jamur. Baiklah, yang pertama, apa sih yang adik-adik harus siapkan sebelum adik-adik belajar di rumah? Ada banyak yang harus disiapkan agar pembelajarannya optimal. Mau tahu? Baiklah. Yang pertama adalah adik-adik harus tahu besok itu belajar apa. Bisa tanya ke ayah bunda. Ayah, bunda, besok besok adik belajar apa ya? Di situ nanti ayah bunda akan menyampaikan materi-materinya. Misalnya, besok pelajarannya tematik atau baca tulis seperti itu. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan di malam harinya. Baik, yang kedua adalah tidurnya harus cukup, tidak boleh bergadang, ya, agar besoknya bisa konsentrasi untuk belajar. Tidur yang baik 8 jam per hari. Jadi kurang lebih jam 9 tidur, jam 5 sudah bangun untuk sholat subuh. Jangan begadang ya. Kemudian yang ketiga, asupannya harus cukup nih. Kalau bisa sarapan pagi. Minum juga air putih yang banyak biar konsentrasi. Tidak saat belajar kerucuk-kerucuk bunyi perutnya. Nanti buyar tidak belajar dengan konsentrasi. Baiklah. Kemudian yang keempat nih, jangan lupa untuk meniatkan belajar di awal kita memulai pembelajaran. Sudah tahu doanya adik-adik? Robbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman kepadaku. Nanti tolong dibaca sebelum adik-adik belajar ya. Baiklah, untuk yang kelima nih, harus disiapkan alat-alat untuk belajar di rumah. Ada HP atau laptop di situ. Ini juga diharapkan ayah bunda juga membantu untuk persiapan adik-adik belajar di rumah dengan fasilitas-fasilitas yang memadai agar pembelajaran dapat lancar terlaksana. Tips yang kedua, bagaimana suasana yang nyaman untuk pembelajaran di rumah? Suasana pembelajaran di rumah harus menyenangkan. Nah, bagaimana biar bisa menyenangkan? Yang pertama adalah adik-adik harus menyiapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Satu, pencahayaannya harus baik, tidak gelap. Kalau gelap, nanti untuk menulis agak kesulitan karena gelap, tidak melihat apa-apa. Kemudian tidak bising, karena kita akan mendengarkan ustazah di sekolah menyampaikan materi-materi. Kalau misalnya bising, tidak terdengar materinya dengan baik, adik-adik pasti akan kebingungan. Dan yang ketiga, boleh di kamar, akan tetapi izin dulu kepada ayah bunda kalau memang mau belajar di kamar. Dan yang terakhir, tempat yang nyaman itu tidak diganggu oleh siapapun. Misalnya nih, yang punya adik di rumah, adik bayi di rumah suka ikut kita belajar, bilang dulu sama adiknya, adik, kakak ingin belajar, nanti main lagi ya setelah kakak belajar. Seperti itu. Kemudian untuk nyamannya adik-adik belajar di rumah, fasilitas atau alat-alat pembelajaran harus disiapkan dulu ya. Jangan lupa HP-nya disiapkan, kemudian alat tulis dan buku-buku. Karena walaupun
belajar di rumah, adik-adik juga harus mencatat, harus menulis, dan berhitung di rumah. Ada tugas dikerjakan. Nah, kalau dari tadi kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan, kali ini kakak akan memberi sedikit tips apa yang tidak boleh dilakukan pada saat pembelajaran di rumah. Yang pertama adalah jangan lakukan 5 tidak. Yang pertama adalah tidak lapar, jadi harus sarapan terlebih dahulu. Yang kedua adalah tidak mengantuk. Ketika pembelajaran berlangsung, menguap-menguap. Waduh, nanti tidak konsentrasi. Jadi, tidak mengantuk dengan cara tidak begadang, tidur yang cukup. Kemudian yang ketiga, tidak ngambek. Jadi, ketika akan memulai pelajaran, harus bahagia. Tidak boleh dongkol, tidak boleh sedih, tidak boleh ngambek. Kemudian yang keempat, tidak boleh kepikiran game. Jadi, nanti akan ada waktunya adik-adik bermain game. Tapi setelah pembelajaran selesai. Yang terakhir, yang kelima adalah tidak sakit. Penting untuk tidak sakit dalam kondisi pandemi ini. Maka dari itu, selalu sehat dan dijaga kesehatannya dengan pola hidup yang sehat. Makan teratur, jangan lupa, dan istirahat yang cukup. Oke, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan adalah sikap kita ketika kita pembelajaran online. Walaupun kita pembelajaran di rumah, tapi sikap kita seakan-akan kita belajar di sekolah, seperti itu. Yang pertama adalah jangan berisik sendiri, jangan ngomong sendiri ketika guru sedang menerangkan. Duduknya rapi, tidak boleh malas-malasan, sender sana, sender sini, atau tidur-tiduran bahkan posisinya. Jadi video pada saat pembelajaran harus tetap diaktifkan agar ustazah di sekolah bisa memantau ini mana yang rapi, mana yang mengantuk, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, tidak yang terakhir adalah tidak menatap layar gadget atau HP atau laptop terlalu lama, karena itu bisa merusak fungsi dari penglihatan. Mata menjadi lelah, berair, dan juga bisa kecapean matanya, nanti bisa kabur, memandang yang jauh tidak bisa lagi. Nah, bagaimana caranya? Tipsnya adalah ketika 20 menit adik-adik ada melihat HP atau laptop, maka 20 detik adik-adik harus melihat jarak jauh. Seperti itu. Kakak ulangi, ketika 20 menit menatap HP, maka 20 detik menatap benda yang jauh. Ingat-ingat ya, 20 menit, 20 detik. Selanjutnya yang akan Kak Rini bagi adalah bagaimana cara agar gembira belajar di rumah. Kalau dari adik-adik sendiri, adik-adik harus rileks dalam memulai pelajaran. Dengan persiapan tentunya yang tadi sudah Kak Rini sampaikan. Bagaimana nih biar rileks? Satu, jangan tegang, jangan takut, jangan gelisah. Ustazah pasti sangat baik sekali, ya. Itu akan membantu adik-adik untuk rileks. Nah, bagaimana nih kalau tetap aja nggak bisa rileks, berdebar atau bagaimana atau cemas seperti itu? Kak Rini akan sampaikan relaksasi. Ayo kita coba bersama-sama relaksasi dengan latihan pernafasan. Tarik nafas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu ditahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu hembuskan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti dicoba adik-adik ya. Kalau adik-adik sedang gelisah, sedang cemas atau takut, bisa dicoba relaksasi dengan latihan pernafasan. Seperti itu. Kemudian tips yang kedua agar siswa tetap gembira belajar di rumah adalah kunci dari orang tua. Orang tua di sini tidak boleh terlalu membebani anaknya untuk mencapai target-target pembelajaran. Jadi biarkan mereka belajar dengan enjoy. Akan tapi juga masih harus dimonitoring dengan baik. Jadi seperti kita bermain layang-layang, tidak terlalu tegang, nanti dia akan putus. Ketika terlalu kita mengulurnya, maka dia akan goyah dan turun seperti itu. Jadi harus ada tarik ulur seperti itu, ayah bunda di rumah ya. Kemudian orang tua juga berperan untuk memberikan motivasi kepada anaknya.
kepada putra-putrinya agar selalu bersemangat dalam belajar, selalu mengasah bakat dan minatnya. Karena satu dengan yang lainnya, anak-anak pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Maka orang tua di sini bisa untuk mengarahkan minat dan bakat anak-anak itu sesuai dengan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru. Nah, ustazah di sekolah jangan terlalu membebani anak-anak dengan PR dan tugas yang terlalu banyak dan terlalu sulit. Jadi yang sedang-sedang saja ya ustazah ya, biar semuanya bahagia. Baik, kemudian ustazah juga bisa menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, aktif, dan interaktif. Juga humoris ustazah. Jadi anak-anak biar terhibur, biar selalu gembira dalam mengikuti pelajaran. Oke? Karena gembira itu adalah kunci dari kemudahan. Kalau anak-anak siswa gembira dalam belajar, maka semuanya insya Allah akan terasa mudah dan menyenangkan. Kemudian kita akan beralih kepada tips yang terakhir. Tips ini untuk orang tua di rumah. Bagaimana menjadi orang tua yang berhasil mendampingi anak-anak belajar di rumah. Yang pertama adalah acceptance. Jadi kunci keberhasilan dari pembelajaran di rumah selain putra-putri yang aktif, siswa yang aktif, juga harus ada partisipasi dari orang tua. Yang pertama adalah acceptance ya, penerimaan orang tua. Jadi orang tua harus menerima metode yang paling optimal dalam pembelajaran pendidikan sekarang di masa pandemi ini adalah belajar dari rumah, learning from home. Jadi walaupun ada kelebihan dan kekurangannya serta pro kontranya, maka orang tua wajib untuk menerima kondisi itu. Dengan menerima kondisi itu, maka otomatis nanti orang tua akan mendukung adanya learning from home, dan itu sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua adalah monitoring yang fleksibel. Jadi diharapkan peran orang tua di sini memonitoring adik-adik siswa-siswa di rumah untuk memulai jam pelajarannya, diingatkan, ayo waktunya jam pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua mungkin adanya tugas-tugas itu agar diingatkan kepada putra-putri, ayo ini ada tugas, segera dikerjakan dan segera dikumpul, seperti itu. Kemudian mungkin ketika putra-putrinya mengalami kebosanan atau kelelahan sehingga tidur-tiduran, sikapnya tidak terlalu baik pada saat pembelajaran di rumah, maka diingatkan, ayo sikapnya yang baik dong, seperti kita belajar di sekolah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah support dari orang tua. Support ini berupa atensi atau perhatian dan juga fasilitas. Fasilitas kita tahu bahwa pembelajaran online di rumah membutuhkan gadget berupa laptop atau HP. Kemudian juga adanya budget yang harus disiapkan karena metode pembelajaran online di rumah juga membutuhkan kuota untuk keberlangsungannya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah komunikasi, peran aktif komunikasi dari orang tua kepada sekolah dan guru. Jadi ketika ada kendala-kendala yang terjadi dalam pembelajaran online di rumah, maka peran aktif dari orang tua untuk memberitahu guru itu sangat berguna sekali agar semuanya bisa teratasi dengan baik dan dicarikan jalan keluar dari kendala-kendala yang ada. Seperti itu. Nah, tidak terasa nih sudah banyak tips ya, sudah ada berapa ya? Kurang lebih 5 atau 4 tips untuk pembelajaran, bagaimana caranya agar nyaman, bahagia, dan semangat belajar di rumah. Semoga apa yang tadi telah dibagikan bisa bermanfaat dan memang menghidupkan learning from home. Nah, adik-adik sekalian serta ayah bunda, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga betah dan nyaman berkumpul di MI Alam Jamur. Kurang lebihnya saya, Kak Rini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan penyampaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.